warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu, Dewan Guru beserta staf tata usaha SMP Cerinten. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu dalam rangka diseminasi budaya positif SMP di Cerinten. Alhamdulillah kita akan melaksanakan hari ini. Salawat beserta salam kita coba limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat waktu, ada beberapa susunan acara pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama adalah sambutan Bapak Kepala Sekolah, dan yang kedua adalah materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhdi Nur Aliyin. Untuk itu kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan dewan guru yang saya hormati, pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita telah dapat berkumpul dalam rangka menyaksikan acara diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu tugas aksi nyata yang modul 1.4 yang akan disampaikan oleh rekan kita CGP Pak Muhdi Nur Aliyin. Mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan bisa kita cerna dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita di sekolah. Semoga dengan adanya ini merupakan menjadikan bahan bagi rekan-rekan yang lain yang belum. Dan kemarin alhamdulillah Pak Supandi Bu Mala sudah mencoba untuk ikut seleksi untuk CGP angkatan 11 ya Pak. Ya, mudah-mudahan dilancarkan dan bisa lolos. Dan ini merupakan bukan berarti jadi patokan bahwa kita ingin jadi kepala sekolah, tapi ini adalah untuk menambah ilmu saja ya, karena itu adalah hanya bagian daripada syarat sebagai kepala sekolah. Aican siap mah tidak dipaksa gitu. Ya, artinya yang penting kita nambah ilmu bagi kita bagaimana sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kementerian dengan hasilnya, bahwa ada program saja kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Secara ini tidak akan merugikan kita, tapi yang pasti kita akan menambah ilmu dari hal tersebut. Nanti mudah-mudahan dengan pengalaman Pak Muhdi juga akan ini kan kepada rekan-rekan guru yang lain. UASnya seperti ini, itu pengalaman kita untuk pengalaman semuanya. Itu saja yang berbahasa, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Muhdi juga menjadikan bahan untuk rekan-rekan semua. Terima kasih kepada semua yang hadir ya, yang mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Muhdi. Itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Kepala Sekolah. Itu laporan dari Bapak Kepala Sekolah yang disampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita memahami. Dan untuk selanjutnya yaitu kita langsung ke materi saja, yaitu diseminasi ya budaya positif. Nah, yang akan disampaikan oleh Pak Muhdi Nur Aliyin, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Nas selaku moderator kegiatan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 3 Satuan Cerinten, Bapak Ali Musa, PD MMPD. Yang saya hormati guru-guru hebat SMPN 3 Satuan Cerinten beserta staf dan jajarannya. Pertama
pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul dalam suasana yang cerah, yang adem untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Kegiatan ini adalah salah satu rangkaian tugas guna memenuhi rangkaian pendidikan guru penggerak angkatan 9, khususnya sebagai untuk saya. Salawat serta salam semoga kita telah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada keluarga sahabat kita, ibu kita, semoga mendapatkan selamat yang ya. Amin. Bapak Ibu guru hebat, sebelumnya saya berada di depan di sini bukan menggurui ya, bukan semata-mata saya lebih pandai dan sebagainya. Di sini saya hanya membagikan sedikit ilmu yang telah saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Semoga apa yang saya berikan walaupun sedikit bisa menjadi manfaat khususnya kita sebagai pendidik di SMP 3 Satu Atap Cilinter. Barangkali di atas saya banyak di sini ya yang lebih senior, lebih banyak berpengalaman dibandingkan saya. Jadi saya hanya memberikan sedikit dan sharing berbagi ilmu yang sudah saya dahulu dapatkan di kegiatan diseminasi ini. Untuk Bapak Ibu ketahui, untuk modul 1.4 ini tentang budaya positif, ini untuk CGP angkatan 9 itu kita menyelesaikannya dengan waktu sekitar 2 mingguan. Jadi kegiatan hari ini kita padatkan materinya menjadi 1 jam kurang lebih. Ke depan kita akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Kemudian sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah menghadiri acara ini, dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila keadaan ini sangat terbatas ya. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan atau tidak mengurangi substansi dari kegiatan ini, walaupun kita mengikuti dengan cara terbatas. Ini konsep inti budaya positif. Di sini ada peta konsep. Beberapa materi yang akan saya sampaikan sekitar 60 menit ke depan ya, kalau kita meneliti. Dari pertama perubahan paradigma belajar dari yang konvensional menjadi yang baru. Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti ini akan kita elaborasi selama kegiatan hari ini. Sistemnya kita akan sepakati dulu ya. Jadi sebelum ke materi lebih lanjut, kita akan membuat satu kesepakatan kelas yang akan kita sepakati untuk acara hari ini. Ini silakan kalau ada yang mau memberikan masukan. Kesepakatan. Jadi kemudian ya, kegiatan hari ini kita akan seperti apa? Contoh dari saya di belakang, menghargai orang yang sedang bertanya. ya, Tidak boleh menghargai pendapat orang lain misalnya. Satu. Ada lagi masukan Bapak Ibu? Selesai tepat waktu. Ya, boleh. Berarti selesai tepat waktu ya. Kalau lebih waktu tidak boleh. Tidak boleh. Berarti disiplin waktu ya, disiplin waktu. Kemudian ada lagi sambil minum boleh, sambil ngopi. Kalau mau boleh ya. Tidak boleh. Sambil merokok. Iya. Rokok, minum boleh ya. Tidak ya, cukup. Pak. Ya. Jadi 3 kesepakatan ini kita akan sepakati bersama ya.
untuk pada sesi kali ini. Pertama, menghargai pendapat lain. Jadi ini bisa tunjukkan ketika momen mengemukakan pendapat kita mengangkat tangan ya, atau mengangkat tangan. Jadi yang lainnya mendengarkan, sebaliknya. Kemudian yang kedua, disiplin waktu. Kita akan coba untuk menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ya. Yang ketiga, ini lebih teknis ya, tidak boleh merokok walaupun aturan sudah jelas ya. Minum boleh, makan juga kita batasi ya. Tidak boleh tidur, Pak. Tidak boleh tidur. Lagi. Gak apa-apa, kita serius santai ya. Iya. Tidak boleh tidur. Pada saat kegiatan ya. Kalau boleh Pak ya. Ya, tapi kita sepakati ya. Tempat ini untuk kita patuhi bersama. Kita lanjut ke materi. Jangan baru pulang sebelum waktu. Makan. Ya, karena kita baiknya Pak, maupun pembelajaran apapun juga untuk ke siswa menggunakan kesepakatan kelas. Ya. Di atas kesepakatan kelas ada nanti keyakinan kelas nih. Ini yang akan kita bahas nanti ya. Jadi kemarin saya sudah mulai menerapkannya kesepakatan kelas. Jadi kita merubah dari peraturan menjadi kesepakatan. Jadi siswa itu mengetahui bahwa bahkan mereka meyakini tidak hanya diatur dan sebagainya seperti itu. Jadi mereka percaya dan mereka akan mematuhinya. Berbeda dengan peraturan yang sudah kita tentukan, dilarang. Ya, 6. Kemudian untuk sesi tanya jawab, kita mau di akhir atau mau setiap materi Pak? Ya, aja, Pak. Di akhir aja. Saya masih kita mulai mau bereskan materi, baru ada pertanyaan. Walaupun sudah terlewat bisa kita buka slide lagi ya. Kita bisa flashback lagi ya. Ya, baik, terima kasih ya. Ini sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi ke 8 materi ini akan kita bahas, akan kita sharing, kita tukar pendapat, umpan balik mengenai konsep inti budaya positif. Boleh dari setiap materi kita bertanya, kalau misalkan nggak bertanya berarti itu paham. Ya, jadi ini kita fleksibel aja ya. Kalau di tengah penyampaian materi ada yang diragukan atau yang tidak dimengerti boleh ditanyakan dengan cara yang pokok. Iya. Untuk pertanyaan tidak dibatasi ya. Durasi adalah partisipasinya. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Yang namanya paradigma kan sudah membudaya ya. Secara teori, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin sudah ada 2-3 guru yang melaksanakan ini ya, pembelajaran diferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai tahap psikologi modern untuk mewujudkan setiap dimensi dalam profil pelajaran Pancasila. Jadi emang ujungnya itu goalnya kita akan mencapai dimensi profil pelajaran Pancasila yang ada berapa? Ada 6 ya. Nah, nanti kita bahas. Jadi paradigma baru ini berdiferensiasi. Diferensiasi ini, nah saya punya kertas. Ada ya. Saya minta waktunya 10 detik lah. Gambarkan. Ya, udah tahu ya. Saya minta waktu paling banyak 10 detik. Coba Bapak Ibu gambarkan pemandangan dalam waktu 10 detik. 10 ya. Gunung. Pemandangan. Pemandangan. Bebas Pak, pemandangan. Tadi pertama buat. Ini jalannya. Sudah Bu? Sudah? Oh, sudah. Sudah. Mantap. Kita bisa tunjukkan gambarnya.
Siap, kabarnya gunung dan jalan. Gunung, Dan sawah. panas, gunung, Pak Udin, gunung. Dan jalan. Oh iya, sama ya. Pak Supani gunung juga. Gunung jalan Mana? sawah. Gunung. Jadi saya udah tahu jawabannya, bahkan jawabannya adalah gunung ya. Kenapa kita orientasinya tetap gunung? Karena paradigma lama ya, itu tidak mengajarkan secara diferensiasi. Jadi semua siswa peserta didik itu diarahkan dengan kelakuan yang sama, metode yang sama, kemudian tujuan yang sama ya. Jadilah semuanya gunung semuanya, turun temurun ya. Nah, kenapa ini tidak mengakomodir diferensiasi? Kenapa? Diferensiasi ini ada 3 atau 4 bahkan ya. Ada konten, ada proses, ada produk. Yang terakhir adalah lingkungan belajar. Nah, diferensiasi ini tidak ujuk-ujuk muncul. Kita membuat RPP diferensiasi tidak seperti itu. Tapi kita harus melakukan diagnostik awal dulu. Ada 2 ya. Ada 3 bahkan. Ada kesiapan belajar, ada gaya belajar, gitu. Jadi setelah kita memetakan, kita baru tahu kebutuhan siswa, baru kita memulai pembelajaran diferensiasi. Jadi diferensiasi ini yang dirancang agar memenuhi semua kebutuhan peserta didik. Jadi ada yang suka menggambar atau suka bergerak, kita arahkan kinestetik. Ada yang suka visual, kita menggunakan metode gambar. Ada yang sukanya tentang fiksi, kita gunakan yang fiksi lagi. Itu menjadi paradigma baru, dari yang lama menjadi baru. Jadi tidak lulus semua didoktrin dipaksa untuk hal yang sama ya. Hasilnya juga sama, gunung-gunung semua. Padahal pemandangan ada laut, ada apa lagi tuh? Sawah ada pantai ya kan? Banyak. Tapi kita diarahkannya itu. Udah jalan gitu di kanan. Iya. Ada jauh tadi kan. Halo kasih nama. Ya itu perubahan transisi dari yang lama ke yang baru ya. Baru ini kita menggunakan diferensiasi. Kita melihat kebutuhan peserta didik kita apa, lalu kita treatment, kita melakukan seperti itu. Itu adalah kebutuhannya sendiri. Karena kan semua peserta didik tidak memiliki kemampuan yang sama, tidak memiliki gaya belajar yang sama, tidak memiliki kesiapan belajar yang sama. Jadi ketiga komponen tersebut kita olah, kita rancang supaya mengakomodir semua kebutuhan siswa tersebut. Barulah kita merancangnya dalam RPP atau menurut ajar ya. Kita lanjut dulu ini. Belum ada pertanyaan Kak. Gimana? Belum ada pertanyaan. Lanjut aja dulu. Apa sih soal ini lama ini? Ya tadi paradigma baru itu kan tujuannya adalah menuju mewujudkan setiap dimensi profil pelajar Pancasila yang ada 6 tadi ya. Nah tujuannya adalah ini, mewujudkan dimensi. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dari beriman tetap kepercayaan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu penjabarannya ada alam beragama, pribadi, pada manusia sama ya, pada alam dan negara. Kemudian mandiri sini adalah kesadaran akan diri dan situasi, regulasi diri, bisa mengatur diri sendiri atau mengontrol diri sendiri ya. Gotong royong dalamnya adalah kolaborasi, mulia dan berbagi. Kemudian kebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya lokal ya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, kemudian keadilan sosial. Yang kelima, critical thinking atau mengenal kritis, memperoleh dan memproses informasi, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksikan dan mengevaluasinya. Yang terakhir, kreatif. Ini gagasan original atau original ya. Kemudian karya original, keluasan kreatif di sini adalah tidak serta-merta kita plagiat ya. Jadi kita harapkan generasi kita itu generasi pembuat, bukan generasi penikmat ya. Jadi kita menciptakan, membuat, tidak hanya menikmati gitu. Ya. Itu tujuan yang sangat kompleks ya, yang ada di dimensi profil pelajar Pancasila. Semua paradigma yang kita lakukan, yang kita transisi, yang kita ubah,
tujuannya ke sini. Jadi kita usahakan setiap proses pembelajaran itu menyisipkan dimensi-dimensi profil pelajaran Pancasila di proses KPM kita ya. Sekolah sih, sekolahnya. Ya, siap. Nah, kemudian sekarang ke teori kontrol. siap. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol atau keteliruan. Kira sertifikat langsung biar. Menyebutkan konsep teori kontrol. Di sini ada ilusi gambarnya ya. Oh, gitu. Ada Siap. yang Iya, disetir atau yang dikontrol ya. Jadi pertama ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir yang keempat ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini semua adalah ilusi. Yang namanya ilusi itu adalah paksaan ya, seperti hipnotis dan sebagainya. Jadi bisa dalam waktu tertentu dia akan menyadarinya, dia tidak akan melakukannya lagi. Jadi ini tidak bersifat permanen, hanya ilusi. Kalau dia sadar, berarti dia bisa berubah lagi kan, seperti itu. Jadi tidak bisa mengontrol. Jadi ada teori kontrol nanti di slide berikutnya. Jadi keempat ilusi ini adalah miskonsepsinya. Jadi kekeliruan untuk mengontrol siswa tersebut. Kita tahunya kan guru mengontrol murid, padahal itu hanya ilusi. Itu tidak permanen, hanya menimbulkan dampak yang lainnya. Bisa jadi susah diatur, bisa jadi musuh atau tidak suka dengan guru karena paksaan tersebut kan. Harusnya kita mengontrol diri siswa atau diri kita juga sama, supaya tanggung jawab terhadap diri kita. Kemudian tanpa ada paksaan, tanpa ada apapun, kita akan melaksanakannya. Kita akan berperilaku baik kepada. Tadi ya, ini penjelasannya. Guru mengontrol murid, kebanyakan berpendapat bahwa itu benar ya. Padahal pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Kenapa murid melakukannya? Itu karena dia mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru. Ya, dia mengiyakan. Ya, apa-apa kita mengerjakan tugas. Ya, apa-apa kita membersihkan WC dan sebagainya. Padahal itu bukan permanen, bukan dari dirinya sendiri. Ya, itu hanya ilusi. Jadi tadi murid untuk membuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kalau dia tidak melakukannya, tidak menginginkannya kan bisa membawa dan sebagainya. Yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Padahal itu ilusi juga. Kenapa? Penguatan positif atau nama lainnya adalah bujukan. Itu bentuk-bentuk kontrol juga ya. Itu hanya rayuan, tapi sifatnya lebih halus lagi kan. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Yang pada dasarnya kita inginkan yang positif kan ya. Itu merupakan suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut sama, tapi melalui bujukan yang lebih halus lagi. Sama itu juga hanya sifatnya kontemporer, tidak permanen, hanya ilusi aja itu. Yang ketiga, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kebanyakan seperti itu ya. Ada ketimpangan. Biasanya yang dewasa bisa mengatur yang muda, atau yang tua bisa mengontrol yang muda ya. Padahal perilaku memaksa tidak akan efektif. Untuk jangka waktu panjang, sebuah hubungan tersebut akan menimbulkan suatu permusuhan. Ya, apalagi kan itu abang-abang atau karena dia lebih tua, paksa apa dan sebagainya kan. Mending lebih positif kan ya. Kalau luar itu kan menggunakan juga ya. Terakhir tadi kritik membuat bersalah dapat menguatkan karakter. Kita kritik terus, kita omongan, misalkan kita ceramahi terus, ya. Itu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol menuju pada identitas gagal. Apa itu identitas gagal? Nanti kita bahas ya. Ada yang mau tanyakan apa itu? Ada. Tanyakan. Ada Pak? Ada. Oh iya, silakan. Oke, lanjut aja ya Pak. Pak, Langsung aja ke materi. Iya, masuk ke YouTube. Sebutkan ngaran. Coba mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri Bapak Mudi dan terima kasih kepada teman-teman semuanya.
yang saya akan tanyakan kepada Pak Mufti mengenai tadi di awal kita bikin kesepakatan kelas ya. Ketika kita mau mengajar, kita harus bikin kesepakatan kelas itu hasil daripada pembelajaran diferensiasi. Kan sebelum kultivasi itu tidak ada kan ya. Yang saya tanyakan Pak, apakah kita harus bikin kesepakatan kelas itu ketika kita mau mengajar, apakah di awal saja gitu Pak? Mungkin itu saja yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan cara atau metode diferensiasi itu tujuannya atau intinya supaya siswa itu semua berhasil ketika kita menyampaikan materi. Dan kata Bapak tadi, ketika kita mengajarkan kepada siswa apa yang siswa itu inginkan, ya kita kasih apa saja gitu yang siswa inginkan. Pertanyaannya mohon maaf ini, ketika saya mau ngasih materi present continuous tense, nah kan tadi kita bertolak belakang apa yang siswa inginkan kan gitu. Bagaimana itu maksudnya Pak? Sedangkan kan saya udah bikin konsep gitu Pak ya, temanya present continuous tense. Nah gitu Pak. Maksudnya saya masih bingung gitu Pak. Itu saja mungkin pertanyaannya, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Menarik pertanyaannya ada dua. Yang tadi terima kasih untuk publik. Yang pertama kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini kita buat bersama mereka, bersama peserta didik kita ya, di masing-masing kelas. Itu cukup satu kali aja Pak. Bisa di awal atau yang belum ya silahkan, misalkan belum satu kali, mulai dari sekarang atau besok Bapak melakukannya boleh Pak. Itu hanya satu kali aja. Berarti kalau besok pertemuan bahasa Inggris beda hari gitu maksudnya Pak? Beda, tidak apa-apa Pak. Jadi kesepakatan yang sudah dibuat itu melibatkan siswa Pak ya. Jadi itu nanti didokumentasikan, dicatat oleh siswa atau Bapak misalkan dibuat yang lebih menarik Pak ya, dipajang di kelas, itu boleh disepakati dan kesepakatan ini tidak selamanya permanen Pak. Misalkan ditindak kembali lagi Pak, minggu depan Pak, ini kan udah berubah Pak, kita ganti bisa. Jadi itu fleksibel Pak. Jadi tidak hanya satu kali buat sampai selamanya enggak Pak. Itu mengikuti aja kebutuhan. Lihat situasi Iya. anak. Jadi tidak setiap mengajar kesepakatan enggak. Kalau kita sudah buat ya pasti yang sudah kita buat kemarin gitu. Iya. Apalagi sudah ada dokumentasinya itu penting Pak. Yang penting kita melibatkan siswa, kita dokumentasikan. Nah untuk esensinya kesepakatan itu alangkah baiknya jangan menggunakan kata negatif Pak. Jangan tidak boleh, jangan dilarang, tidak boleh, itu dihindari Pak. Menggunakan kata positif. Kalau tidak boleh makan di jam kelas, berarti misalkan makan pada saat istirahat, seperti itu. Tidak boleh bercanda atau tadi jagalah ketertiban. Ya, jadi gunakan kata-kata yang positif. Kalau negatif kan semuanya pasti larangan terus, tidak boleh larangan. Ya. Larangan ribut. Itu untuk kesepakatan kelas. Udah apa ya? Clear ya. Yang kemudian yang berikutnya diferensiasi. Diferensiasi ini bukan serta-merta mengikuti keinginan siswa Pak ya. Iya. Tapi di sini adalah kita ada di slide pertama ya. Nah ini kita mengakomodir kebutuhan peserta didik Pak. Jadi bukan keinginan ya. Nah pada saat Bapak membuat tema present continuous tense ya, itu tidak langsung kita buat diferensiasi enggak Pak. Kita harus melakukan diagnostik awal dulu Pak. Nah jadi diferensiasi Tes ini awal. ya tidak ujuk-ujuk langsung ada tadi kan ya. Jadi kita harus petakan dulu Pak. Petakan di sini dalam arti kita harus tahu kesiapan belajar siswa seperti apa, kemampuan awal seperti apa, dan gaya belajarnya seperti apa. Tiga poin itu harus Bapak dapatkan dulu. Nah setelah dipetakan Pak ya, nanti kan ketahuan nih, misalkan yang kurang baca nanti buat kontennya yang simple, yang sudah levelnya tinggi, yang bagus lagi, yang lebih tinggi lagi kontennya gitu. Kalau proses itu adalah cara memahamkan konsep. Konten itu misalkan berbagai sumber materi. Bapak misalkan bisa PowerPoint, video, kartu, teks, buku paket itu adalah konten. Itu namanya diferensiasi konten. Jadi tidak hanya video ada satu,
Kalau yang nggak suka video kan, Pak saya pengen tulisan, kita harus buku dan sebagainya. Tapi minimal itu ada dua, bukan different ya, berbeda. Berbagai macam untuk konten adalah sumber materinya. Kalau untuk proses ini adalah cara memahamkan konsep. Jadi kita menanamkan konsep tersebut, konten tadi menggunakan proses. Ada yang diskusi, ada yang tanya jawab, ada yang presentasi dan sebagainya. Itu prosesnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu ada produk. Produk ini adalah hasilnya. Hasil tersebut tidak kita paksakan. Buat iklan digital misalkan, semua harus buat iklan digital. Padahal ada yang nggak bisa ini, ada yang bisa itu kan, ada yang punya gambar doang kan. Nah itu jadi kembalikan ke anak yang diberi kebebasan sesuai dengan kebutuhan mereka membuat hasilnya. Jadi kita tidak menyamaratakan semua tugasnya itu untuk hasilnya. Kalau lingkungan belajar tadi ada yang suka ramai, ada yang suka sendiri, ada yang suka berkelompok, itu harus difasilitasi juga yang menunjukkan. Jadi bukan keinginan saya tadi kebutuhan. Kebutuhan itu kita dapatkan setelah kita melakukan tes. Tes apa? Tes diagnostik awal. Tes tersebut tidak selalu setiap pelajaran Pak. Kita habis waktu ngetes setiap hari kan. Kita biasanya di awal pelajaran, di tahun ajaran baru, atau misalkan kesiswaan atau wali kelas sudah melakukan pemetaan, kita minta hasilnya. Lalu kita buat petakan. Oh ini yang kurang baca sekian, kita buat kontennya yang lebih mudah. Yang suka visual sekian, kita buat kontennya yang visual. Apa ya? Nanti kita bahas lagi. Terjadi. Kalau kemarin saya yakin udah paham. Kemarin kan udah ya, kayaknya baru kemarin. Jadi udah ya. Ya. Mengubah stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini teori oleh Glaser ya. Yang awalnya stimulus respon tentang dunia ini diubah kita ada teori kontrol tentang dunia. Pertama, realitas. Kebutuhan kita sama. Jadi semua kebutuhan. Ternyata teori kontrol mengatakan bahwa kebutuhan itu berbeda. Tidak selamanya sama ya. Jadi berbeda-beda. Ada yang pengen ini dan sebagainya. Ini berbeda. Kemudian semua orang melihat cara yang sama. Itu untuk yang dunia ya, realitanya gitu kan. Untuk teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini biasanya dari segi sudut pandang ya. Seperti koin. Kita melihatnya di sini angka, ternyata teman kita melihatnya gambar ya. Seperti itu. Jadi tidak semua yang kita lihat orang itu adalah sama ya. Seperti angka 6, kita angka 6, ternyata di teman kita angka 9 kan. Seperti itu. Sesuai dengan perspektif pandang kita ya. Iya. Jadi kalau kita lihat yang 6, mereka yang sebelah sana lihatnya 9, kita tetap aja ini betul yang 6, salah 9 ya. Dia bisa ya. Dia bisa dengan orang lain kan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa. Iya, kita punya pendapat, kita benar terus ternyata kita itu harusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan mengubah pandangan orang lain, tapi memahamkan pandangan orang lain, pandangan orang lain tentang dunia itu. Jadi bukan mengubah orang lain, tapi memahamkan pandangan orang lain. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sesuatu yang buruk dilihatnya adalah sebagai kesalahan ya. Ternyata adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak semua yang salah itu buruk itu adalah salah. Ternyata itu memiliki tujuan tertentu. Ya. Ada tujuannya. Apa yang dilakukan? Sekali lagi Kita lihat yang buruk padahal di sisi pandangnya dia ada tujuan tertentu untuk melakukan hal tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain hanya memberi makanan Anda. Jadi kita semua, kalau kita tidak bisa masih bisa dikontrol orang lain, berarti kita tidak perlu mereka. Kita tidak memiliki mandiri. Kita tidak memiliki otonomi. Ya. Ini adalah mandiri merdeka ya. Tapi beda antara
perintah atasan dan sebagainya. Beda. Ini adalah berlaku ya, Iya. berlaku. Ini bukan secara struktural gitu ya. Udah mulai. Yang berikutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Setelah dibujuk gagal dipaksa. Padahal seharusnya itu kita berkolaborasi dengan yang baru. Ya, jadi kita membujuk, ya kita merayu membujuk salah, nggak bisa paksa. Padahal mah kita melakukan kolaborasi. Kita cari alternatif yang lain, solusi yang lain. Jadi yang terakhir modelnya adalah menang-menang, win-win solution, bukan menang kalah. Jadi tadi ya, kalau jangan memaksa, tapi berkolaborasi, bermusyawarah, kemukakan mana yang pilihan yang tepat untuk kemaslahatan atau win-win, menang-menang. Ini harus kita tahu juga tentang teori kronologinya ya. Nanti selama tadi permasalahannya pas mau kita ada siswa yang nggak mau jadi pemimpin ya. Kan dipaksa orang. Gerak sama dia kemana? Hampir kecil kita mana? Ternyata ada ya siap. Nyata ya. Jadi ketidakmauan itu harus kita validasi dulu. Nanti ada di ini ya, segitiga instruksi. Kita validasi dalam arti gini. Ada alasan tertentu yang membuat dia tidak siap. Jadi kita tidak menghakimi. Jadi ada di sesi kayak ini. Ini cukup ya? Cukup. Nanti ya. Nah, kita ke disiplin dulu. Menurut Bapak Ibu, kata disiplin itu apa yang terbenak dalam kata disiplin? Disiplin itu terhadap aturan. Biasanya disiplin itu tegas ya, aturan, terus peraturan. Kalau tidak bisa disiplinkan, dibina kan? Jadi orang disiplin itu dikatakan sebagai orang yang lurus sesuai dengan aturan. Ya. Jadi saya itu kalau satu pulang saya pulang. Dan di sini ada maknanya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Jadi kita mendisiplinkan ya, untuk mendapatkan kepatuhan. Itu budaya kita itu. Jadi kita melakukan kepada seseorang untuk mendapatkan kepatuhan dari orang tersebut ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pasti kalau disiplin paksaan kan ya. Atau tadi kepatuhan yang diinginkan agar lebih patuh lagi, lebih disiplin lagi. Padahal satu seperti ini, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Tujuan itu adalah sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nanti ada nilai-nilai kebaikan, nilai universal. Jadi harusnya disiplin itu jangan dari orang lain ya, tapi kita ya dari intrinsik kita, dari dalam diri kita. Jadi tadi supaya disiplin supaya memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ada nilainya. Gitu. karena tugas melayankan karena tanggung jawab. Jalan aja. Disiplin udah. Nah, sekarang masuk ke disiplin positif. Padahal ya dispor kelihatannya. Ini kita sudah pernah melakukan workshop panas ya. Panas di Tangerang waktu itu sudah ada diseminasi ya. Kita kuatkan lagi di sini. Disiplin positif. Sampai lintas ya. Sebentar. Disiplin positif merupakan alternatif ya, salah satu alternatif atau suatu cara penerapan disiplin. Cara mengatasinya yaitu cara mengatasi perilaku tidak tepat anak. Perilaku tidak tepat anak, ya, tidak tepat. Kebanyakan atau pada umumnya kita menganggap anak itu nakal, anak itu baru lah dan sebagainya ya, negatif lah. Padahal anak itu adalah berperilaku tidak tepat, bukan nakal, bukan bengal dan sebagainya ya. Padahal anak itu berperilaku tidak tepat. Cara mengatasinya dengan disiplin positif, yaitu tanpa kekerasan atau ancaman, tanpa menyakiti, yang dalam praktiknya
melibatkan komunikasi hubungan antara orang tua dan anak kalau di rumah, kalau di sekolah antara guru dan murid. Jadi pendekatan komunikasi antara guru dan murid untuk mengatasi perilaku tidak tepat siswa ya, dengan cara berkomunikasi. Itu adalah disiplin positif. Tapi komunikasi juga tidak hanya ngobrol aja, enggak, ada tekniknya, ada caranya ya. Jadi tapi mengedepankan komunikasi, ada langkahnya, ada caranya untuk penerapan disiplin positif tersebut. Kemudian anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Setiap perilaku ada konsekuensi ya. Konsekuensi adalah sebab akibat. Kalau ini akibatnya ini, sebabnya ini, akibatnya ini. Itu konsekuensi, tapi yang bersifat positif, sesuai dan relevan. Tidak hanya gini, misalkan anak tidak mengerjakan PR, tapi dihukumnya membersihkan WC. Apa hubungannya? Apa kaitannya ya kan? Tidak relevan ya. Tidak relevan. Seperti itu. Dan kemudian disiplin positif ini kita menyelesaikan perilaku tidak bertepat anak harus langsung, tidak boleh dibiarkan. Seperti ini. Misalkan ditegaskan ya, ada yang tidak tepat langsung kita tegaskan dengan cara tadi dipanggil, jangan di hadapan orang temannya ya. Jangan sampai masalah tersebut dibiarkan nanti ada. Nah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita itu mendapatkan atau kita punya 3 dosa besar di dunia pendidikan kita. 3 dosa besar itu pertama apa? Masih ingat Mas? Pelecehan seksual. Ya, pelecehan seksual, intoleransi dan bullying. 3 dosa besar ini masih sangat sulit untuk dihilangkan ya. Bahkan banyak sekarang workshop yang mengarah untuk menekan angka 3 dosa besar tersebut. Itu PR kita juga selalu pendidikan. Sekarang kemarin ada lagi di Cilacap ya, ada dibully dan sebagainya, gitu kan? Itu memang belum sampai ke akarnya. Kemarin ada roots ya, sampai ke akarnya itu harus efektif juga seharusnya. Kemudian disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Memang tujuannya itu sangat baik semua ya. Nanti yang lebih sulit biasanya penerapan di lapangan pada penyampaian itu membutuhkan kepedulian yang ekstra ya. Ini sekarang kita ya. Kita harus kembalikan marwah kita sebagai guru ya, sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan yang universal atau umum dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam mereka sendiri ya, kesadaran diri mereka, disiplin diri mereka dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Memang tugas kita sangat berat ya. Kalau guru kan mengajar dan mendidik, mengajarkan semua orang pasti bisa ya, tanpa guru juga bisa. Yang mendidik inilah yang sangat sulit ya. Sulit. Banyak tantangannya, banyak Di lapangannya. di lapangannya. Tapi itu tidak menjadi kemungkinan sangat tinggi ya, selama kita terus berusaha untuk memperbaiki diri kita. Tadi nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yaitu nilai-nilai yang disepakati. Ya, disepakati ini dalam arti tidak semua sepakat ya, tapi disepakati dalam arti baik suku, agama, ras, bahasa ataupun latar belakangnya sama, memiliki persepsi yang sama, memiliki kesepakatan yang sama pada nilai ini. Contoh misalkan berbohong itu tidak baik atau tidak jujur ya, baik agama Islam maupun suku Sunda, Jawa dan sebagainya kan sama ya. Jadi nilai ini nilai universal yang semua tadi syarat itu ya bersepakat atau memiliki pandangan yang sama terhadap nilai tersebut. Nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku.
nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tujuannya mulia ya, nilai-nilainya. Tapi kebanyakan kita mengesampingkan nilai-nilai kebajikan tersebut ya. Itulah manusia. Ada syaiton. Ya ini ini lintas sektoral. Mau agama apapun, suku apapun, masa apapun, kaya miskin dan sebagainya, itu memiliki nilai yang sama, pandangan yang sama. Contoh di lembaga kita atau di organisasi kita, khususnya Kementerian Pendidikan ya, Profil Pelajaran Pancasila yang sudah kita singgung di awal tadi ya. Nilai-nilainya adalah nilai kebajikan yang semua sepakat, semua memiliki pandangan yang sama ya, bahwa beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa dan beragama mulia itu baik ya. Semua kebenaran global, gotong mandiri, kreatif dan menyerah khusus. Jadi tidak ada yang jadi mendebat ya. Semua sama untuk nilai ini. Kita ke materi berikutnya. Kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Ada yang tahu? Kebutuhan apa? Dasar manusia. Kita akan jawab bersama ya. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kan kebutuhan dasar kita ya. Kita melakukan tersebut untuk apa yang kita inginkan. Kita kerja, kita ingin penghasilan ya, ingin mendapatkan uang dan sebagainya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Setiap tindakan pasti ada tujuannya ya. Tidak ada yang tidak ada tujuan yang betul. Bahkan yang ikut itu juga ya itu tujuannya mengikuti orang lain kan. Padahal dia tidak punya tujuan. Tujuannya apa ya? Itu mengikuti orang lain kan. Jadi setiap tindakan pasti memiliki tujuan. Dan usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 ya kebutuhan dasar manusia. Kalau di sini tidak ada yang membutuhkannya boleh angkat tangan nanti ya. Pak, saya tidak butuh ini. Coba kita bahas. Ada 5. Kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup. Sini ada nggak yang tidak membutuhkan kehidupan? Dalam kawin maksudnya berpen. Cinta dan kasih sayang, love and belonging. 3 kebebasan, freedom. 4 kesenangan, 5 kepuasan. Atau power. 5 kebutuhan dasar ini yang menciptakan tindakan, yang menuntun seseorang untuk melakukan tindakan. Ini adalah awal yang kemarin kebutuhan dasar ini. Untuk bertahan hidup, misalkan kita mau makan dan minum, itu kan dasar kita ya, bertahan hidup. Kita tidak makan dan minum, kita tidak kuat ya. Kita ingin keamanan, kita ingin rumah, nah itu bertahan hidup. Nah, ya, untuk bertahan hidup. Cinta dan sayang, nah ini berhak menerima dan menyayangi orang lain, disayangi juga sama. Tidak hanya menyayangi, tapi tidak disayangi kan kok terus sebelah tangan ya. Kemudian kebebasan, ini tadi mandiri ya. Jadi kita merdeka, kita tidak diatur orang lain, kita memiliki otonomi. Ya itu adalah kebebasan. Kesenangan, kita ingin bercanda, kita ingin main, tertawa. Kekuasaan ini biasanya tujuan tertentu. Kekuasaan mencapai itu misalnya kalau dari segi siswa ingin prestasi, ingin ranking 1, itu ingin mencapai tujuan tersebut. Kalau politik kan lebih kompleks lagi ya, Luas lagi. Jadi prinsipnya satu tindakan ini didasari oleh ini. Contoh kasus misalkan sepakatan kelas kita, kelas 7 itu tidak boleh makan minum. Pada saat belajar ada siswa yang makan misalkan. Kenapa kamu makan? Pasti Pak saya lapar. Itu kan kebutuhan dengan iya kan makan. Pasti ada kebutuhannya. Tapi kita nanti ada namanya segitiga retribusi ini pelajaran training. Ada contoh kasus dan cara penyelesaiannya. Jadi semoga ini bisa kita terapkan, bisa bermanfaat juga bagi kita sebagai bisnis. Selanjutnya ada teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu dorongan ya,
yang melakukan perilaku manusia. Ada dua, eksternal dan internal. Eksternal dibagi dua lagi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini dari orang lain ya. Misalkan memakai helm, biasanya kita ikuti aja karena kan supaya tidak ditilang ya kan. Padahal itu nilai kebajikan keselamatan padahal ya. Nah, itu. Jadi supaya tidak menghindari hukuman kita lakukan. Itu dari luar. Kita misalkan bukan datang ya, memakai peralatan yang lainnya lah gitu. Dari itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Tadi karena takut dihukum. Yang kedua, supaya dapat imbalan atau upah atau pujian. Itu sama dari orang lain, dorongannya, motivasinya ya. Jadi anak kita mau dikasih sepeda atau handphone, supaya ranking satu baru dikasih, itu kan supaya dapat imbalan ya. Padahal yang baik itu adalah yang motivasi internal, tujuan disiplin positif yang internal ya. Yang terakhir ini, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu pada dasarnya. Tapi kita biasa dipengaruhi oleh eksternal aja. Padahal kita kalau kita renungkan, yang paling dasar adalah kita akan menjadi apa ya setelah kita melakukannya. Yang paling terlihat, yang paling banyak biasanya yang eksternal ya. Kita melakukan sesuatu, wah kalau ada fee-nya, kalau ada cuannya baru kita lakukan ya. Kamu lagi melakukan CDT. Iya. Tapi ujungnya tetap ternyata, nah itu kata kita juga ya. Ini yang dibilang harus juga. Ya, Nah di sini ada teori 5 posisi kontrol guru terhadap muridnya. Ada 5. Nah nanti kita bisa renungkan kita selama ini sebagai apa terhadap muridnya. Bisa ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau dan manajer. Yang paling baik itu yang manajer. Iya. Pengalaman Bapak Ibu ya yang sudah berpengalaman nanti bisa tahu bahwa selama kita melakukan hal tersebut ini kita melakukan yang mana? Kebanyakan yang penghukum atau yang teman ya. Nanti ada klasifikasi, ada ini. Contoh, murid terlambat datang ke sekolah. Kalau penghukum, lari keliling lapangan, membersihkan toilet, hormat setengah jam dan sebagainya. Jongkok, push up itu penghukum. Nah, kalau sudah melakukan itu tadi bapak atau ibu sebagai penghukum. Ya. Membuat perasaan bersalah. Jadi membuat siswa itu atau anak kita itu mereka bersalah, padahal tidak menghukum ya. Biasanya yang menghukum ini ada 2, ada verbal, ada fisik ya. Padahal dua-duanya tidak boleh ya. Gitu. Ini di sini fisik ya. Kalau verbal misalkan ada ya kata-kata yang menghukum itu. Sholat, jangan. Membuat merasa bersalah. Contohnya nih, berapa kali bapak bilang kamu tetap saja seperti itu. Bapak sangat kecewa. Nah intinya kecewa. Bapak sangat kecewa sama kamu kan. Kecewa. Jadi itu kata-kata itu adalah membuat dia itu bersalah. Kecewa sama kamu. Kecewa. Menyakiti hatiku. Seorang guru itu jangan dulu Bingung. salah ya. Iya. Kita tanyakan dulu. Kita tanya dulu. Nanti ada. Itu kita validasi dulu tindakannya. Stabilkan dulu. Setelah itu Apa yang menyebabkan anak tersebut terlambat? Iya. Jangan-jangan anak tersebut membantu orang tuanya dulu. Iya itu baru. Itu kan positif juga. Nanti kita carikan solusi. Kemudian merubah anak itu menjadi memperbaiki diri sendiri. Nanti nggak ada apa sih kalau mau nanti ada. Jangan. Tadi saya sebutkan aja buatnya materi. Yang ketiga teman. Kalau teman ini menganggap murid itu sebagai teman ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Jadi biasanya kata-kata persuasif sebagai teman biasanya. Tolong bantu bapak, tolong bantu ibu. Biasanya. Jangan kamu lagi ya. Jadi biasanya ini pernyataan untuk
Teman. Pemantau ini biasanya kata-katanya yang memiliki data ya. Kamu sudah melakukan peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Jadi udah tahu nih konsekuensinya, aturannya apa, pemantau. Ya. Kalau ini akan ini akan ini, dia itu pemantau. Kalau sudah lebih dari 3 kali nanti orang kamu akan panggil. Udah tahu data dia, udah tahu aturan. Kalau ini dilarang, dia melanggar. Dan tahu datanya itu pemantau. Yang terakhir yang paling bagus ini ya. Dia sendiri. Berarti kita harus menjadi seorang Manajer. manajer. Ya. Apa kamu tahu usaha kamu, kita validasi dulu nih. Nanti tahu tanyakan alasannya. Kemudian ini kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki usaha kamu. Jadi memvalidasi kesalahannya, kemudian membangun kesadaran mereka sendiri untuk memperbaikinya. Jadi solusinya dari sisi tersebut ya. Jadi dia berdaya dengan berubah lagi. Tugas kita adalah sebagai percaya bahwa siswa kita yakin bisa mampu menjadi kebanggaan orang tua, mampu berubah, mampu jadi prestasi dan sebagainya. Itu dorongan dari kita. Ya, kita saksikan video. Contoh realnya. Ini teori posisi kontrol ya. Raja ditarik kan. Ditarik begini. Oh, iya. Nilai kursi ya. Kita nonton. Nanti boleh Bapak Ibu simpulkan mana penghukum, mana bersalah, mana temannya. Lima posisi kontrol. Masih ada ya? Semangat malah, aduh, ayo di matanya, bisa ditahan ini kan? Kedengaran nggak Bapak Ibu? Belum ini Pak ini tuh. Apakah telinganya ada gangguan ya Pak? Haru merdeka. Ada. Kedengaran nggak? Kurang. Hukum, jangan menjadi seorang hukum. Emang nggak bisa diri itu Pak? Biasanya dari dulu kan ya. Bluetooth Pak. tidak masuk. Enggak dari sini dulu saya pasang. Manajer ya. Ya. Oh, iya. Jreng. Ini ada pakai sekali ya. Posisi pembuat. Entah. Lima posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang penulis yang dapat mengenali diri. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Daya dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer.
Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum. Aku terlambat. Wis. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi. Tidak dulu Pak. Sulit. Tidak dulu. Baru enggak? Arah pohon. Tinggal sedikit lagi sih, tinggal keyakinan Pak. Isi ke kamera. Break, kita break. Kita dinyalakan kayak tak apa dulu lagi. Oke dulu. Sejajar nggak? Tidak lah, tidak. Ada Pak. Ini salah satu yang lain. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, kalau di buku fisik pasti gitu kan ya. Iya sih Pak. Iya deh Pak tadi. Tadi penghukum, yang kedua ini pembuat merasa bersalah. Nanti beda lagi dialognya. Iya Pak. Ini kan skenario ya. Naren, Ini tidak menghukum. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya merasa bersalah. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nan, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya ngomongin saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nan, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus ke sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nan, Eksekusi yang sama. Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, dari video tersebut kita sudah bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa sebaiknya guru itu menggunakan tadi ya, kontrol yang terakhir itu adalah manajer. Jadi dengan manajer ini kita bisa memberikan membuat solusinya dari siswa tersebut ya. Tidak tersebut yang memecahkan masalah ya. Ya, jadi solusi tersebut datang dari siswa tersebut ya. Tanpa paksaan ya. Kalau penghukum itu kan tidak boleh ya. Itu jahat kalau lupa. Teman-teman itu hanya akan manja ya, jadi akan baik terhadap yang dianggap teman aja ya. Jadi tidak ada solusi untuk teman itu. Itu guru yang lain tetap aja. Bahkan itu cenderung ke diskriminasi ya. Ya betul. Kalau yang ini mau kita anggap teman, yang lain kita kerjakan, timbul kesenjangan sosial dari anak tersebut. Nanti adanya pilih kasih ya. Iya, bang pilih. Kan nah ini, coba kita sama-sama tentukan ya posisi kontrol apakah aku. Di sini ada pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu ini masuk ke mana nih? Menurut Saya kecewa sekali dengan kamu. Dari 55 tadi, penghukum, pembuat merasa bersalah, atau teman, atau yang dia pembuat pemantau, dan terakhir manajer. Ini masuk ke yang mana? Ya, membuat merasa bersalah. iya. Jadi pernyataan ini membuat siswa semakin bersalah, semakin tidak mampu, semakin gagal. Jadi mematikan semua yang ada pada diri siswa itu ya. Bahwa dia dalam terus. Tidak ada solusi di membuat merasa bersalah. Itu kedua. Berikutnya, Kamu tidak pernah benar melakukannya. kamu tidak pernah melakukannya. Penjahit. Menghukum ya? Iya. Iya. Sadis ini. Sudah mulai paham ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah? Nah ini. Apa ini? Ngeger. Manajer ini ya. Iya. Sudah ada pernyataan bahwa siswa tersebut yang membuat solusinya sendiri ya. Masalah.
dengan keyakinan yang dia punya yang lebih positif lagi untuk memperbaiki tinggalnya yang baik tadi ya, yang baik. Ayolah lakukan dulu bapak atau ibu teman. Ada diri ibu bapak kan itu hanya teman, tidak ada solusi, tidak ada aplikasi yang sebenarnya ya. Ya. Iya teman. Nanti kita usahakan kita ke posisi yang kelima tadi manajer untuk menyikapi perilaku tidak tepat anak didik kita di sekolah. Kita praktekkan ya nanti. Ya, kita bisa menerapkannya ya. Kamu tidak akan ibu nilai jika tidak mengerjakan tugas yang sama ya. Ini hukum ya. Ya, Hukumnya dari nilai. Hukuman kan ada fisik, ada verbal tadi ya. verbal. Ya, 2 menit lagi ya. Sekarang keyakinan kelas terakhir segitu ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Tadi sudah dibahas ya, bahwa peraturan itu hanya satu pihak, hanya dari sekolah, dari guru, tidak melibatkan siswa. Jadi kecenderungan itu hanya paksaan saja siswa. Keyakinan kelas ini lebih tinggi levelnya dari kesepakatan. Jadi baiknya kita pertama membuat kesepakatan, kemudian kesepakatan tersebut cari nilai kebajikannya, kita buat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini keyakinan yang dibuat antara murid dan guru dan akan diterapkan tidak hanya di kelas, karena nilai-nilainya kebajikan universal ya. Jadi bisa anak tersebut pakai atau yakini di luar kelas, di masyarakat, di rumah, di publik yang lain itu. Ini pembentukan keyakinan kelas, di antaranya ada bersifat abstrak, Mie goreng. kemudian berupa pernyataan universal umum ya, yang memiliki nilai kebajikan, dibuat dalam pernyataan positif tadi ya, tidak ada kata negatif, tidak dilarang, tidak boleh, tidak dihindari, sedikit saja agar mudah diingat, tapi yang poin yang esensi ya, yang merangkul mengakomodir semua keyakinan di kelas, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi tidak kontekstual ya, tidak mengambil dari sekolah lain, yang ada di sekolah kita aja kita terapkannya. Kemudian terakhir semua warga kelas, sekolah, baik guru, TU, warga yang lainnya itu dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau kelas minimal guru murid dari kelas ya. Kalau keyakinan sekolah semua stakeholder yang ada di sekolah itu dilibatkan. Contoh keyakinan kelas ini bisa kita adopsi ya. Pertama nilai kebajikannya. Yang pertama adalah hormat. Misalkan poinnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, ini nilai-nilainya ya. Intinya kami yakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli bersama lainnya. Jadi ada 3 nilai kebajikan: hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki. Jabat lagi. Yang simpelnya ini ada nih. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Karena perlu merasa aman, jadi jangan ada yang mengganggu ya kan. Karena perlu belajar, jangan ada yang mengganggu kan. Gitu. Ini kita bisa terapkan juga ya. Atau mungkin ada keyakinan kelas yang lain yang timbul dari siswa tersebut ya, sesuai dengan kondisi mereka. Kita bisa angkat di kelas kita masing-masing. Ya. Terakhir, segitiga restitusi. Dari katanya segitiga ya. Jadi ada seperti piramid. Restitusi ini untuk menyelesaikan masalah perilaku anak ya. Apa sih segitiga restitusi itu? Kita akan lihat. Ini dikemukakan oleh dosen. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik, kondisinya untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi kondisinya memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Jadi kita ciptakan manusia yang baik, memperbaiki kesalahan mereka, kemudian dikembalikan lagi kelompoknya yang lebih kuat lagi. Jadi tidak seperti ini. Ada kesalahan kita ambil, kita pisahkan. Jangan ya. Kita perbaiki, kita kuatkan, kembalikan lagi ke kelasnya, kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Itu segitiga restitusi. Jadi bukan ini semua negatif dipisah kelasnya, dipisah bangkunya, enggak ya. Jadi semua diambil yang ininya, yang sesuatu yang bermasalah ya, atau yang tidak tepat. Kemudian kita treatment, kita kondisikan, kita perbaiki sama mereka, kita cari solusinya. Setelah lebih kuat lagi, kita kembalikan lagi ke kelasnya dan kelompoknya. Gitu. Diharapkan yang sudah dikembalikan lebih kuat akan menjadi virus yang lebih kuat lagi kan, yang lain kan, hebat lagi itu dalam hal positif. Kalau virus kan seperti viral ya, lebih cepat menggunakan banyak informasi itu. Padahal baik dulu. Nah ini segitiga restitusi pertama diawali validasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu. Kita namanya itu kita benarkan, bukan benarkan ya, kita konfirmasi. Benarkah melakukan tindakan tersebut? Benarkah melakukan kegiatan tersebut? Jangan sampai salah orang dan sebagainya kan, ternyata bukan orang itu kan ya. Kita validasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Stabilkan identitas ini adalah mencari alasan, mencari penyebab mengapa berubah seperti itu. Kemudian kembalikan ke keyakinan. Jadi intinya kita buat keyakinan dulu, ya. Kalau keyakinan belum ada, kita kembalikan kemana kan ya? Jadi misalkan mencontek, kamu ingat gak keyakinan kita? Apa? Jujur, berarti kamu melanggarkan apa yang kamu bisa perbuat? Apa solusi yang bisa kamu perbaiki? Mulai kapan? Kamu yakin bahwa kamu bisa melakukannya dengan baik, itu kan? Jadi paling kita dari bertahap lah, yakin, kesepakatan, keyakinan, dan masalah kita buat segitiga restitusi. Ini ada beberapa pernyataannya ya, menstabilkan. Membuat kesalahan adalah suatu proses yang dari pembelajaran atau kewajaran ya. Jadi membuat kesalahan adalah suatu proses dari pembelajaran. Yang namanya salah belajar itu wajar ya. Kemudian merubah identitas siswa dari gagal jadi sukses. Identitas ya. Kenyataannya nih, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi di sini kita bukan menghakimi, kita bukan menjudge, tapi kita mencari alasan, kita membuat keyakinan, kita mencari solusi. Contoh katanya ini, melakukan kesalahan adalah hal manusiawi. Jadi jangan langsung kamu salah, kamu tidak boleh, kamu dihukum, ya jangan seperti itu. Kita gunakan pernyataan, pasti setiap orang melakukan kesalahan. Bapak juga pernah mencontek, Bapak juga pernah mapan. Jadi kita stabilkan identitas dulu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kembali ke kebutuhan tadi ya, yang sudah kita bahas. Semua perilaku bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Semua tindakan pasti ada kebutuhan yang dipenuhinya. Dulu akan bergeser dari stimulus jadi proaktif. Kemudian menemukan serta mengakui kebutuhan siswa dapat membangun hubungan baik dengan siswa. Kenyataannya kamu pasti memiliki alasan mengapa hal tersebut kamu lakukan. Pasti ada alasannya dong ya. Nah kita jadi tahu dalam komunikasi yang baik tadi ya. Ada lagi yang kedua, kamu mungkin dapat melakukan hal lain lebih dari ini. Itu saja, misalkan melakukan hal yang lebih buruk lagi ya, yang lebih dalam lagi dari yang dilakukannya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Di sini adalah kita menyatakan bahwa kita terdorong oleh motivasi intrinsik tadi ya, bukan eksternal atau ekstrinsi. Jadi menyadarkan kembali pentingnya keyakinan kepada siswa yang sudah kita buat. Ketika perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka siswa menghubungkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Keyakinan apa yang dibuat, tindakannya apa, dihubungkan. Oh Pak, saya salah kan ya, udah kita tonton video, tentu salah. Nah, pertanyaannya seperti ini, masih ingat tidak keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Ya, kita reminder lagi, kita ingatkan lagi itu anak. Terus kamu ini pribadi seperti apa? Itu pertanyaan, contohnya masih banyak yang lain lagi ya. Di sini ada
Reza. Reza. Jadi Ini ada contoh kasus, ini buat referensi kita ya. Jadi Bapak Ibu bisa baca, bisa lebih dalam lagi tentang restitusi. Jadi skenario ini bisa untuk pembelajaran juga. Karena ini bercampur sih. Malah udah ya. Ada yang sebagian dulu, ada yang lebih dulu. Tapi kita fokus dulu ya. Untuk bahan referensi kita ya, apabila tidak memadai kita lanjut saja ya Pak. Ini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Identitas gagal apa sih tadi ya? Nah, kita merubah dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Dampaknya seperti ini. Kalau pertama, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau dihukum ya, pasti dia akan menghindar, akan menyembunyikan kesalahannya, ya kan? Itu. Konsekuensinya tidak akan taat peraturan. Tapi kalau kita melakukan restitusi, itu akan murid belajar memecahkan masalahnya. Jadi dari satu kesalahan. Yang pertama, kalau dia dihukum, pasti akan menyembunyikan kesalahannya, pasti akan menghindar, ya kan? Pasti akan berbuat lagi. Kalau konsekuensi, cuma taat saja. Taat peraturan. Kalau tidak ada guru, kalau tidak ada yang memantau, pasti mengulangi lagi kan. Tapi kalau restitusi, murid akan belajar memecahkan masalahnya. Dalam diri dia akan sadar bahwa keyakinan itu salah, tidak sesuai dengan keyakinan, bahkan dia akan mencari solusi dan berubah lebih baik lagi. Ya ini. Sampai sini ada yang menanyakan? lanjut. Lahir, Pak. Lahir. Ya, alhamdulillah gitu ya. Terima kasih sudah sampai di mana. Jadi ini antara identitas gagal kita ubah menjadi identitas sukses. Kalau hanya konsekuensi itu belum cukup. Kita ke restitusi sampai ke ada problem solving, ada masalah yang dipecahkan, ada solusi yang dikeluarkan. Sehingga dengan kesadaran mereka tidak akan mengulangi lagi dan pasti akan berbuat lebih baik lagi dibanding dengan hukuman. Terima kasih. Terima kasih. Oh, dia alhamdulillah. Cukup sekian untuk penerapan diseminasi budaya positif di SMK 11 ketika cerita. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat, Amin. bisa kita terapkan dan kita bisa menjadi pendidik yang lebih baik lagi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Amin. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mungkin Adin untuk menyampaikan materinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita menerapkan di sekolah kita ini. Kita perlahan-lahan saja ya sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan sekolah kita ini bisa menjadi sekolah mereka ya. Dan materi-materi ini bisa dikeluarkan. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kemarin hari ini? Tadi belajarnya gimana? Lancar ya. Lama? Tahu nggak kenapa bapak Yesus ini? Nggak tahu. Nah, waktu pulang nikah kemarin, bapak lihat kamu itu mencontek atau melihat jawaban temennya. Untuk tangan nih, mencontek itu sebutan yang baik atau tidak? Kan bisa begitu. Ya di sini bapak bukan mencari serba salah, bukan menghakimi, tapi bapak akan menjelaskan solusi. Pasti semua orang punya kesalahan, termasuk bapak juga pernah nyontek ya. Tapi kita ini pasti lama punya alasan kenapa? Tidak belajar Tuhan kan ada waktu semalam.
Jadi tidak ada beban. Nah, sekarang masih ingat nggak pindah-pindah kelas yang sudah kita buat kemarin? Ada tiga poinnya. Sesuainya ada tunjukkan. Jujur, kita tahu. Menurut Rahman, jujur itu baik dan baik tidak. Yakin ya? Jujur itu baik ya. Nah, jadi kalau mencapai sikap yang jujur atau tidak? Tidak, itu nggak tahu ya. Nah, coba bapak pengen tahu nih. Karena si bapak jujur itu kan jaga anak saya ini semuanya kan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki sikap tidak jujur. Kemarin kan waktu ulangan tema dengan sama dengan jujur.